haleluya. Semua mau nyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Ajaib Engkau Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. 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 Yesus baik. Baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus itu baik dalam hidup saya dan saudara. Terbukti sampai malam hari ini kita masih ada sebagaimana ada. Kebaikan Tuhan tidak pernah kering atau tidak pernah berhenti. Kita alami di setiap saat. Kita sehat hari ini. Kita lihat keliling kita, di sekitaran kita, bahkan kita lihat keberadaan kita hari ini. Apa yang kita rasakan hari ini itu adalah kebaikan Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya dan saudara mau balas atas kebaikan Tuhan? Selain kita memuji, selain kita menyembah, selain kita mengagungkan, memuliakan Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita telah mendengarkan kesaksian. Haleluya, haleluya. Kesaksian seorang ibu yang merasakan singkat, dia merasakan kebaikan orang tuanya. Tetapi kita yang hidup sampai saat ini membuktikan bahwa Allah terus memberi kesempatan bagi saya, untuk saudara dan saya, berbuat yang terbaik bagi Tuhan selagi engkau masih bergerak dan bernafas. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena ada waktunya kita tidak dapat lagi menyembah Tuhan seperti malam hari ini. Ada waktunya kita tidak lagi dapat berkata haleluya Tuhan. Tapi kalau malam hari ini engkau masih dapat berkata haleluya, haleluya, ini karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Inilah hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Bapa. Jadilah menurut kehendak-Mu. Taruh firman-Mu di bibir mulut hamba-Mu untuk diperkatakan, diperdengarkan. Dan tuntunlah hamba-Mu ini Bapa. Kenapalah artinya hamba-Mu berdiri menyampaikan firman-Mu jika Engkau tidak menuntun hamba-Mu. Dan hamba percaya dan kami semua percaya Roh-Mu ada di sini. Roh-Mu akan melawati kami. Roh-Mu akan membangunkan iman kami. Roh-Mu akan menyegarkan iman kami. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Kok responnya kurang ya? Saya setuju dengan kesaksian ibu muda tadi, anak dari hamba Tuhan almarhum. Saya setuju kalau di sana katanya kalau bilang haleluya, semua bilang haleluya, puji Tuhan. Di Tembang 8 juga begitu, kalau sedang haleluya mereka berkata haleluya. Kenapa? Karena saya selalu lestarikan nama jemaat Victory, artinya kemenangan. Ditambah dengan nama Sekina, artinya kemuliaan Allah. Kalau ada kemenangan, ada kemuliaan, ada sukacita yang dari bawah akan berkata haleluya. 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 Bolehkah kita bertepuk tangan bagi Tuhan malam hari ini? Karena saudara bertepuk tangan bukan untuk saya, bukan untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang hampir saya sebut Ibu Gembala. Biasanya saya berkata Bapak dan Ibu Gembala, tapi ini tinggal Bapak. Ya, jadi saya mengatakan terima kasih kepada Bapak Gembala. Haleluya, yang mempercayakan saya malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan di sini ada teman-teman hamba Tuhan dan ada rekan hamba Tuhan yang dari Kalimantan Tengah. Saya selamat pokok apa lagi orang. Haleluya. Malam baik Popou. Haleluya. Ajari kita mangi masa temboan aku ya. Karena bahasa temboan di Kiawa mulai sedang digalakkan kembali untuk dilestarikan lagi. Ya karena katanya mulai redup. Nih mendema patah-patah ke ya kema bahasa temboan. Apa kabar ya Popou? Wah, nah beda ya, apa kabar sau temboan? Haleluya. Haleluya. Turut berduka cita walaupun sudah setahun yang lampau. Saya sudah menyaksikan aja lewat Facebook rekan saya, hamba Tuhan ya, saudara almarhum Veki Karinda, Bapak Pendeta Veki Karinda yang sudah setahun ini dipanggil Tuhan. Saya masih ingat dia pernah berkata, mungkin kalau nggak salah kata-kata itu terakhir, walaupun sudah lama tapi jarang ketemu dengan beliau. Tapi dia pernah berkata begini kepada saya waktu saya khotbah di bawah. Saya masih ingat saya khotbah itu tentang pimpinan Roh Kudus. Lalu dia berkata setelah saya khotbah, berkata, "Bro, kok kenapa ya? Saya dengar bro berkhotbah kok saya nangis." Saya sendiri juga kaget. Sesama hamba Tuhan dia berkata saya nangis dengar berkhotbah. Saya nggak tahu pekerjaan Roh Kudus seperti apa ya, itu urusan Tuhan. Itu kata-kata yang saya masih ingat sampai hari ini. Haleluya. 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 Saya percaya kalau saudara ada di sini datang dengar firman Allah, saya percaya tanpa saya suruh menangis, Roh Kudus akan membuat saudara akan menangis. Haleluya. Sudah siap dengar firman? Siap diterima lawatan Tuhan? Mari kita buka Alkitab. Kita akan membuka di dalam kitab Markus pasal yang kedua. Atau Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, ayat pertama saya baca saja satu perikop ini. Injil Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai pada ayat yang ke-11, 12. Sudah dapat? Sudah dapat? Haleluya. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia atau Yesus memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
"Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Haleluya, haleluya. Bolehkah saudara berikan tepuk tangan sekali lagi? Haleluya. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang mengandung kesukacitaan, maka sudah barang tentu ada tepuk tangan yang tanpa diminta oleh orang itu, Anda akan bertepuk tangan, sekalipun mungkin itu di layar televisi, di hadapan layar televisi. Kenapa? Karena ada sukacita yang bergelora di hati. Itu sebabnya kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, ini suatu cerita, bukan satu cerita dongeng. Saya selalu katakan kepada jemaat di Tumbang 8 yang kami layani di sana, walaupun kami melayani di hulu, bukan di kota, ya, sangat jauh. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, tempat pelayanan kami, ya, saya sudah pernah ke tempat pelayanan Pendeta Mesak, ya, sudah pernah. Waktu itu saya mau pulang, diam-diam. Waktu itu Bapak Pendeta Stefan pimpin khotbah Natal di tempat kami. Tanpa diketahui mereka, saya mau pulang karena sudah 3 tahun saya menderita di sana, Om. Tidak ada lampu. Jalannya kalau jalan pagi, tiba sore, syukur kalau tiba sore. Kalau hujan, kalau nggak hujan ya tiba sore lah. Haleluya. Tidak ada lampu. Lalu sampai hari ini saya boleh berkata, maaf, saya bukan mendahului, bukan meremehkan kuasa Tuhan. Menurut kacamata mata saya ini tidak memungkinkan, mungkin saya mau berkata sampai dunia kiamat stot orang yang ada palia otot sandar di muka pastori. Kalau ini sandar otot di muka pastori. Di sini bilang otot, di sana mobil. Haleluya. Kalau motor orang boleh lihat, tapi kalau mobil otot tidak ada, tidak akan mungkin sandar di depan pastori kami. Kenapa? Karena menyeberang sungai. Oh, di sini ada hamba Tuhan yang sudah pernah Kalimantan, tahu keadaan Kalimantan. Haleluya. Kalau saya ditaruh di sana, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Tuhan taruh di kota, saya berteriak haleluya. Tapi ini di hulu. Suara pemilih hanya 200 orang lebih. Hulu, pedalaman. Haleluya. Haleluya. Apa yang saudara dapatkan dari kesaksian saya ini? Saudara akan lihat ketika firman Allah diajarkan di sana, ketika firman Allah terus diterapkan, dia sampaikan dengan penuh ketegasan bagi jemaat Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan yang tadinya tidak ada persatuan, kalau mereka bersatu mengusir gembala ada, tapi kalau bersatu untuk memajukan pekerjaan tidak ada. Tapi ketika Tuhan tempatkan kami dan Tuhan beri kemampuan bagi kami, dan kami mulai ajarkan firman Allah, dan terbukti sampai hari ini saya masih ada di sana, kami keluarga masih ada di sana, dan dapat membangun gereja 6 kali 8 kali 16. Haleluya. Haleluya. Lihat dari cerita ini, ketika Yesus ketika ada di Kapernaum, Alkitab mencatat tiba-tiba ada kelompok pertama datang berkerumun, datang menjumpai Yesus. Menjumpai Yesus yang ada di rumah. Lalu ketika mereka sudah begitu banyak di rumah itu, Alkitab mencatat
Lalu Yesus mulai menyampaikan firman Tuhan. Ketika Yesus mulai menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba datang lagi satu kelompok. Dan satu kelompok ini datang membawa orang yang sangat-sangat tidak berdaya. Karena disebut di sini lumpuh total. Kalau lumpuh dalam kamus bahasa Indonesia, itu artinya tidak berdaya, tidak ada tenaga. Saya tidak mengerti orang-orang ini kenapa mereka bawa ini orang lumpuh ini. Padahal kalau melihat Alkitab mungkin tidak ada hubungan, tidak ada sangkut paut kekeluargaan. Tapi mereka tetap membawa. Saya tidak tahu apakah berapa lama atau berapa jauh mereka membawa orang lumpuh ini. Tapi yang pasti Alkitab mencatat ada orang yang datang, ada kelompok yang datang, lalu ada 4 orang yang sedang mengusung orang yang lumpuh total. Dan ketika mereka tiba di rumah yang ditujui, mereka melihat ke depan ada begitu banyak orang. Perhatikan baik cerita ini Bapak Ibu. Kita minta kepada Roh Kudus supaya ada makna, ada rahasia kebenaran firman untuk menyentuh dan membangkitkan iman saudara ketika saudara baca ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat dari ayat yang pertama sampai pada ayat 12, tiba-tiba orang begitu banyak sangat respon. Artinya orang-orang ini begitu respon ketika mendengar berita Yesus ada di rumah. Mereka datang untuk mendengarkan firman. Haleluya. Haleluya. Saya mau kutip dari perkataan ini, dari cerita ini. Ternyata Bapak Ibu ini memberikan contoh, mewakili umat Tuhan di akhir zaman. Sebetulnya saudara yang dikasih Tuhan harus memiliki hati yang respon untuk datang dengan firman Allah di rumah Tuhan. Haleluya. Tetapi ketika Yesus sementara mengajar, menyampaikan firman Allah, terganggulah Yesus dengan kehadiran kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua membawa orang. Kelompok yang pertama datang dengan berlenggang kangkung. Seperti tidak ada beban, tidak ada pergumulan. Yang penting mereka datanglah. Mau lihat Yesus kah atau mau dengar firman, nggak tahu lah. Yang pasti mereka sementara duduk mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi datang kelompok yang kedua membawa beban, membawa masalah, membawa pergumulan. Orang lumpuh yang boleh dikatakan berpuluh-puluh kilo beratnya dibawa oleh 4 orang. Dan ketika sampai di tempat tujuan masih lagi terhalang dengan penglihatan. Ada begitu banyak orang di depan mata mereka yang menurut logika tidak akan mungkin mereka dapat membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi lihat semangat, gairah, api Roh Kudus bekerja di hati 4 orang ini. Mereka tidak padam, mereka tidak putus asa, tetapi mereka berjuang untuk datang berjumpa dengan Yesus. Saya nggak tahu di tempat ini kalau masih ada api Roh Kudus, masih mau berjuang untuk berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika mereka lihat, lalu mereka ambil sikap. Kita mulai lihat sedikit apa tindakan 4 orang ini. Mereka tidak berkata begini, ngana kuat bro, ngana kuat so bilang kuat kita ne mau, ngana kuat paksa-paksa bawah. Tidak ada bahasa begitu. Artinya terjadi kesepakatan, terjadi visi misi, terjadi kesatuan dari 4 orang ini untuk sepakat membawa. Bahkan walaupun mereka sudah bawa berkilo-kilometer, berhari-hari barangkali, tidak ada berkata begini, itu. Saya pernah dengar sedikit seling kesaksian. Waktu saya mau dibatalkan oleh petugas tahun kemarin karena ada isu yang tidak menyenangkan bagi mereka, menuduh saya, lalu mereka mau datang hentikan kegiatan ibadah Natal dan mau tangkap saya.
Pada kenyataan setelah mereka interogasi saya, sementara ibadah mulai, ketua MD yang pimpin ibadah Natal, saya memberikan jawaban yang pasti dan jelas. Akhirnya mereka pulang dengan tidak membawa saya. Lalu ada polisi berkata begini, oh, bahasa tontemboan. Kalau bahasa mereka bilang, itu kak. Saya bilang, saya sudah bilang jangan, nggak usah datang. Mereka berkata, pendeta itu tidak sembarangan. Haleluya, haleluya. Tidak ada orang berkata anak gua bro yang paksa gua, tidak. Tapi mereka ambil sikap karena dalam hati. Mereka berduduk sejenak lalu mulai menunduk kepala. Tiba-tiba dapat jawaban. Jawabannya apa Bapak Ibu? Mereka ambil tindakan naik di rumah, di atas bongkar itu atap rumah, bongkar. Saudara itu berbicara, kalau engkau menemukan masalah di depan matamu, jangan handalkan kekuatanmu sendiri. Haleluya. Karena terkutuklah engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kata firman. Tetapi diberkatilah engkau ketika engkau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yeremia 17. Ketika mereka menghadapi masalah, halangan, tantangan besar di depan, nggak mungkin. Tapi mereka ambil sikap. Dengan kesehatan mereka mulai menunduk. Lalu mereka mengangkat hati mereka, Tuhan, bagaimana caranya supaya orang ini bisa sampai di depan Yesus. Karena tujuan mereka membawa orang lumpuh ini bukan hanya datang begitu. Tujuan mereka mau jalankan tugas mereka sampai di depan mata Yesus. Haleluya. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak melihat ada orang di luaran sana yang ditutup pandangan orang-orang banyak di depan mata Yesus? Apa Yesus tidak dapat melihat? Yesus maha kuasa loh. Haleluya. Tapi lihat, Yesus tidak langsung bertindak begini. Ada orang bisa tolong buka jalan dulu. Kenapa ada orang tidak mau dibantu? Enggak. Tetap Yesus menyampaikan, mengajarkan firman Allah. Sementara orang bergumul, satu kelompok bergumul cari jalan keluar. Lalu mereka naik di atas, bongkar atap. Lalu mereka menarik orang lumpuh itu. Saya berpikir bukan cuma 4 orang mereka. Haleluya. Karena memang kalau yang mengusung itu dari empat mata penjuru angin, selatan, barat, utara, timur, ya bicara 4. Tapi saya berpikir bukan 4 saja. Buktinya, nggak mungkin lah yang di atas cuma 1 orang. Haleluya. Nggak mungkin lah yang di bawah cuma 1 orang. Kan mesti diikat dia. Cara bagaimana supaya naikkan dia, tarik begitu berat sekali, tarik sampai di atas. Itu berbicara begitu berat pergumulanmu. Rasanya aku tidak mampu lagi mengangkat wajah untuk menghadap mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu berat tekanan yang sedang menghimpit engkau. Tetapi ketika kau dengar firman Allah malam hari ini, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Sorry, saya balik belakang yang ada di dalam rumah. Saya hampir lupa ada orang di belakang di dalam. Begitu berat tekanan, tetapi mereka tidak berputus asa, mereka berusaha karena mereka punya iman, kata firman Allah. Lalu ketika mereka berhasil naikkan orang itu dan mereka turunkan kembali, artinya berbicara, saudara, kalau engkau sudah di atas angin, engkau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa turun ke bawah. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa cari Yesus. Banyak orang sekarang ini lupa Yesus. Haleluya. Dan saya memberitahu bagi saudara, mukjizat terjadi karena ketekunan mereka, karena usaha 4 orang, karena mereka sepakat, karena terjadi persatuan, terjadi mukjizat. Haleluya. Haleluya. Saya berkata dengan pengalaman kami di Tumbang 8, Bapak Ibu. Ada orang waktu kejadian, waktu kemarin, di 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu ya, Ibu Gembala ya. Kalau saya tidak lupa. Seorang anggota jemaat kami hilang selama 3 hari. Hilang selama 3 hari. Saudara tahu, saya punya keyakinan, kata firman,
Penjaga Israel sedang menjaga nyawanya, kata Ibrani. Saya berdoa serahkan sama Tuhan. Lalu tiba-tiba sudah dicari oleh seorang sekampung. Cari, jemaat ikut cari, tidak ditemukan Bapak Ibu. Mereka bersatu mencari untuk supaya ditemukan. Tidak ditemukan orangnya. Tiba-tiba ada yang datang di pastori berkata begini, Pak Gembala, menurut Bapak ini orang ini namanya Mama Nini. Janda lagi, kurus lagi. Pak Gembala, apa Bapak Gembala orang ini masih hidup? Saya berkata, kenapa? Karena pengalaman di sini kalau sudah 3 hari sudah nggak hidup, mati. Saya katakan dia masih hidup. Saya berkata dengan iman dia masih hidup. Ketika mereka sampai kalian kata begini, Pak Gembala, dia sudah mati. Karena sudah 5 orang pintar yang terkenal, mereka datang menanyakan dan mengatakan orangnya sudah mati 20 meter dari lokasi dia hilang. Itu iblis sembunyikan di situ. Lalu mereka tanya caranya bagaimana mau ambil itu mayat. Panggil itu pendeta. Pergi berdoa di situ. Datanglah mereka. Lalu apa katanya? Lalu apa kata mereka? Jadi mereka kami datang, Pak, mau panggil Bapak untuk pergi mendoakan di lokasi itu supaya mayat itu dilepas oleh iblis. Enak aja kamu. Saya langsung marah sama. Saya nggak mau pergi. Sama artinya saya nunduk sama si dukun ini. Saya biasa keluar, saya akan ikut mencari, tapi saya biasa melakukan berdoa di rumah atau berdoa di rumah keluarga. Tapi kalau berlokasi enggak. Sudah tahu? Pergilah kami. Setelah pergi, tiba-tiba di lokasi, lalu mereka, Pak pendeta, saya langsung lewat aja. Bersama dengan keluarga jalan terus ke hutan, cari, sudah setengah hari cari nggak ketemu. Persatuan terjadi, sudah 3 hari cari. Sudah tahu, setelah di hutan, saya katakan kepada keluarga, kepada anak-anaknya, menurut kamu bagaimana? Nggak ada apa-apanya, Pak. Menurut kamu apa? Nggak ada, Pak. Menurut kamu nggak? Sudah, kalau kita berdoa. Sudah capek nih. Nanti selesai berdoa, sepakat kita lah ya. Mau lanjut atau mau pulang dulu, minum, makan dulu? Oh iya, kita lanjut aja. Ya, habis berdoa. Bukan berdoa di lokasi, berdoa karena sudah capek cari di hutan. Kami dengan kelompok kami yang ikut cari. Jam 10 itu saya sementara berdoa, saya hanya katakan, Tuhan, pertemukanlah orang ini dengan orang yang temukanlah dia, bawalah dia, pertemukan Tuhan. Hari ini juga terakhir kami akan mencari. Saya katakan sama Tuhan, hari ini terakhir. Amin. Setelah mau pergi cari, mereka katakan, Pak, kita pulang aja dulu ke kampung. Kita haus, lapar, makan dulu, nanti habis makan. Oh ya siap. Setelah pulang, tiba-tiba saya melihat dari bawah. Pop, kenapa begitu banyak orang? Rombongan. Ada yang tuh ketua jemaat dulu, yang pegang jemaat kami dulu sebelum ada penggembala, sudah ke sana bersama dengan dukun itu. Wow. Saya hanya berkata dalam hati, mereka rombongan saya sudah pulang duluan, saya tinggal sendiri di belakang. Saya jalan, saya berkata, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus, tapi tidak pernah saya dengar, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Jemaat ikut. Tiba saya di rumah, di kampung. Baru 5 menit saya duduk, ngobrol dengan jemaat yang tidak ikut. Lalu saya katakan orang itu masih hidup, nggak ada tanda-tanda bau busuk di hutan, nggak ada. Dan saya percaya kalau dia salah jalan, dia pasti jalan kayak begini. Baru 5 menit tiba-tiba datang lagi satu anggota jemaat. Papa, orangnya masih hidup. Apa itu Bapak Mabalino? Si Mama Nini masih hidup, mana dia di rumah? Haleluya, haleluya. Orang yang berkata itu dia berkata, biar gembala mau lipat tangan, mau lipat lutut, mau berdoa mati. Sementara dukunnya tiarap, cium-cium baunya mayatnya itu, orangnya hidup ada di rumah. Haleluya, haleluya. Kenapa? Karena saya kelentir menalani kalau kita ada persatuan dengan Tuhan, bawa pertemuan kepada Tuhan, ada mujizat. Ketika 4 orang ini bersatu, lalu mereka membawa, tiba-tiba taruh tempat di depan mata Yesus. Lalu Yesus bukan menegur mereka, kamu mengganggu kami. Heran sekarang ada yang mau coba-coba ganggu ibadah. Tapi ketika Yesus melihat orang lumpuh itu, dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Rupanya orang lumpuh ini
Haleluya. Haleluya. Tapi oleh karena Yesus melihat iman dari orang-orang ini, usaha dari orang-orang ini, Yesus melihat dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dan ketika Yesus melepaskan pengampunan, ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Ketika dosamu diampuni, Yesus melepaskan, kita melepaskan pengampunan, ada mujizat. Kenapa dosa mengakibatkan lumpuh? Yesaya 59 ayat 1, 2, dan 3. Yang membuat pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan menghasilkan dosa. Kejahatan apa? Disebut segala. Ada banyak hal yang mengakibatkan dosa dan terjadi kelumpuhan. Dan malam hari ini saya tidak bicara kelumpuhan jasmani, tapi mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami lumpuh rohani. Tapi malam ini Tuhan akan mengampuni engkau jika engkau mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahanmu, dan Tuhan akan menyatakan kesembuhan. Dan imanmu akan bangkit kembali. Haleluya. Haleluya. Tuhan taruh kepada saya kemanapun saya pergi. Di tahun ini Tuhan izinkan saya datang ke Sulawesi Utara. Tuhan taruh firman, jadikan mereka sehat. Ketika saya bertanya sama Tuhan, apa yang saya mau sampaikan ketika saya dipercayakan. Dan tersentuh paut dengan firman Allah. Titus berkata, Paulus berkata, saya engkau ajarkanlah mereka sesuai dengan ajaran sehat. Haleluya. Kalau engkau mengalami kelumpuhan iman, malam ini datang kepada Yesus, minta ampun kepada Yesus dan dosamu, engkau akan diampuni. Dan ketika engkau tidak datang kepada Yesus, kelumpuhan iman membawa engkau kepada api neraka. Pujian tadi berkata tentang akhir zaman. Haleluya. Karena kalau sudah lumpuh, biar engkau berkata, aku percaya Yesus. Yo pernah ke gereja. Lumpuh iman. Sehat karo, kuat karo, keter-keter kita. Tan iman biar lumpuh. Haleluya. Haleluya. Salumpuh itu persekutuan doa, salumpuh itu ibadah, salumpuh itu kepercayaan, salumpuh baca firman, salumpuh. Tapi malam hari Tuhan melepaskan pengampunan, dan Tuhan akan mengampuni, betul akan menyembuhkan engkau. Asal engkau mau datang kepada Yesus. Haleluya. Di rumah Tuhan ada mujizat. Walaupun firman Allah berkata di mana Yesus berada, di situ ada mujizat. Haleluya. Dan malam hari ini ada mujizat di tempat ini. Mujizat kesembuhan iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kelumpuhan menguasaimu. Akhir zaman ini saudara, ada banyak hal yang kita akan hadapi. Saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara lumpuh iman, saudara tidak akan mampu bertahan di tengah badai. Saudara tidak akan mampu bertahan di tengah badai yang menerpa akhir zaman ini. Kalau saudara melumpuh imanmu, mungkin kesehatan jasmani dilihat dengan lumpuh. Keter-keter mau pali penoto, ma pali penotor, ma pange mange penuma, ma sama tahu intelaga ketere. Tan ketika jam ibadah, ada yang kapewe. Ada kira, izin tewe, ya temannya ibadah we. Haleluya, haleluya, haleluya. Minggu berikut demikian. Tapi engkau sedang menuju kepada kelumpuhan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga yang berduka cita 1 tahun, saya percaya mereka tidak mengalami kelumpuhan iman. Buktinya kebersamaan, persatuan, mengadakan ibadah dengan kesaksian tadi, menginisiatif untuk mengadakan ibadah memperingati 1 tahun meninggalnya. Ini tandanya mereka tahu mengucap syukur, dan mereka tidak lumpuh iman, dan mereka mau bangkit. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau belajar kepada yang siapa? Kelompok yang pertama cuma datang mendengar. Jangan terjadi masuk di kelompok yang pertama Bapak Ibu. Cuma datang mendengar firman,
tapi tidak jadi pelaku firman. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata begini, berbahagialah mereka yang membacakan dan yang mendengarkan dan yang melakukan apa yang tertulis di dalam kitab nubuatan ini, sebab waktunya sudah sangat dekat. Haleluya, haleluya. Kalau engkau datang dengar sungguh-sungguh firman Allah, ada mujizat. Tapi kalau engkau cuma datang dengar begitu tidak menjadi pelaku firman, tidak akan terjadi mujizat. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya cuma mau katakan kepada jemaat Tuhan, mau pesan kepada jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kalau engkau mengalami kelumpuhan iman, belajarlah kepada kelompok yang kedua. Jangan berputus asa. Datang kepada Yesus. Bawa pergumulanmu kepada Yesus. Bawa permasalahanmu kepada Yesus. Yesus berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Efesus pasal yang ketiga itu perlu berkata, aku dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kudoakan dan kupikirkan. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Sudah berapa banyak saudara berdoa kepada Tuhan? Belum dihitung. Masih sedikit. Tapi Yesus berkata, Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak. Haleluya, haleluya. Dan ketika kita klaim janji firman Tuhan ini, 4 orang ini punya iman. Ketika dia berkata klaim, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Dan terbuktinya mujizat terjadi. Haleluya. Kalau engkau yakin Allah terus bekerja dalam hidupmu di akhir zaman ini, Allah akan nyatakan mujizat dalam hidupmu. Allah akan tolong engkau. Pergumulan apa saja yang engkau gumuli. Saudara, saya mau beritahu, saya mau pesan kepada jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan di tempat ini berhenti berdoa, lumpuh iman. Hei jemaat GPD Antioquia Kiawa, Yakub putra Kiawa. Haleluya. Saya dilahirkan dari Antioquia Kiawa. Kami hamba Tuhan di Kalimantan Tengah, peperangan luar biasa. Di sini enak-enak. Tanya sama rekan hamba Tuhan dari Kalimantan. Ini lagi ada dari Kalimantan. Kami bukan enak-enak di sana, peperangan luar biasa, Bapak Ibu. Kalau di sini sudah mulai lumpuh doa, bisa dipastikan kami hamba Tuhan akan kalah berperang di sana. Haleluya, haleluya. Tapi kalau jemaat bangkit imanmu, berdoa kepada Tuhan, saya percaya hamba-hamba Tuhan asal Kiawa dimanapun berada di Indonesia ini akan menang dalam peperangan iman. Haleluya, akan menang. Kenapa? Karena api Pentekosta tetap dikobarkan di Kiawa. Haleluya, haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan jangan patah semangat, bersatu. Jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan anggap remeh. Saya disiplin di tempat. Saya katakan kepada pelayan Tuhan, kalau engkau tidak setia beribadah, saya tidak percayakan melayani Tuhan. 5 menit terlambat ibadah, saya ambil alih semua. Haleluya. Ngapain? Saya sudah percayakan Tuhan, saya percayakan sudah angkat jadi pelayan Tuhan. Malas-malas ibadah, tidak mau ikut berdoa. Saya tidak akan kasih kepercayaan. Akhirnya mereka tunjuk setia. Haleluya, haleluya. Maka itu Bapak Ibu, 4 orang ini saya cuma mau berbicara, mewakili pelayan-pelayan Tuhan di jemaat Antioquia Kiawa. Jangan patah semangat. Bawalah persoalanmu, bawalah pergumulan ke rumah Tuhan. Haleluya. Jangan bawa setiap minggu. Jangan hanya bawa di setiap minggu, di setiap program yang sudah disepakati. Di sana ada persatuan dan kebersamaan. Naikkan dah. Bukan hanya untuk kepentinganmu, tapi lihatlah kami, ingatlah kami di hulu sana, di Kalimantan sana sedang berperang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya pernah mau diusir oleh kepala desa karena saya baptis orang. Katanya tidak minta izin. Saya berkata, Pak, saya tidak perlu memberitahukan kepada Anda. Kalau Anda percaya firman Allah, saya baptis sekarang. Kepala desa, orang Dayak. Saya katakan, kalau Papa percaya, saya baptis sekarang. Ngapain klaim sama orang? Itu tugas saya. Haleluya, haleluya. Mau diusir.
Saya percaya kalau kami bertahan di sana, doa jemaat Tuhan tidak padam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Semua dalam sikap penyembahan. Amin. Saya ingin melihat saudara benar-benar membuka mulutmu menyembah Tuhan. Dosamu sudah diampuni Bapak Ibu. Dosa saudara sudah diampuni. Tinggal saudara benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu malam hari ini. Akan ada mujizat. Haleluya, haleluya. Semua menyembah Tuhan. Sementara musik mempersiapkan lagu, saudara, sementara saudara berkata-kata kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jangan padamkan Roh Kudus. Kalau engkau benar-benar ingin disembuhkan malam hari ini, berteriak kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bertindak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sudah di atas angin, engkau sudah diberkati. Jangan lupa turun. Jangan lupa datang merendahkan diri kaki salib Tuhan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Cepat turun, cepat turun. Jangan diam di atas. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus tahu engkau sedang mengalami kelumpuhan iman. Dan Roh Kudus tahu engkau sementara menuju kelumpuhan iman. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak mau engkau lumpuh iman. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semua menyembah Dia, semua menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi karena ada kerendahan hati, karena ada usaha menyembah Dia. Uraya lama santa kaya lama sikiara bata kaya lama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, semua menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketahuilah mujizat terjadi di mana ada Yesus. Malam ini Yesus ada di sini. Haleluya, 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 haleluya. Bukan hanya imanmu, tapi penyakit jasmanimu disembuhkan oleh Yesus. Jika engkau mempercaya, jika engkau mau berusaha datang kepada Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Yang di dalam rumah menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak kedengaran suara di dalam rumah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau engkau malam ini merasakan sehat iman, mari tunjukkan kesehatan iman. Beri tepuk tangan dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Urabata kaya ralabas sekia bata kaya ralabas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi mujizat akan terjadi. Sekali lagi mujizat masih ada. Dan mujizat pasti terjadi dirasakan malam ini. Engkau yang sakit jasmani yang tidak dikatakan oleh gembala, ketika engkau serahkan kepada Tuhan malam ini, di dalam nama Yesus dijamah dan disembuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, jangan padamkan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Jangan